Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas Kejadian 14 ayat 1-15. Judul renungan pada hari ini adalah dalam masalah. Mari kita membaca bersama-sama. Apakah Anda pernah menasihati seorang namun dia tidak menggubrisnya? Ditunjukkan jalan terbaik namun memilih jalannya sendiri. Atas keputusannya itu di tengah perjalanan, dia menghadapi kesulitan besar. Lalu Anda mengetahuinya. Tidak hanya itu, ia datang minta pertolongan kepada Anda. Apa respon Anda? Bagi banyak orang, dia akan mengungkap nasihat yang pernah diutarakannya dahulu. Ada pula yang melampiaskan kekesalannya sembari berkata, tanggung akibatnya sendiri, siapa suruh tidak mau dinasihati. Ada pula yang mungkin tidak mau tahu hasilnya sama sekali. Lot mengalami kesusahan besar karena pilihannya sendiri. Dia memilih lembah Yordan yang banyak air seperti taman Tuhan dan membiarkan Abram sang paman memilih daerah yang tandus. Lot bersama keluarganya juga harta bendanya ditawan musuh dan dibawa pergi. Abram saat mendengar berita itu punya alasan berkata, rasakan sendiri akibatnya, itu kan pilihannya. Namun ia memilih hal yang sebaliknya. Karena kasihnya kepada Lot, Abram menyiapkan orang-orang terbaik dan memimpin sendiri pasukan itu untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari tawanan musuh. Kita adalah orang berdosa, dalam banyak hal kadang-kadang mengikuti kehendak sendiri, lalu terjebak dalam masalah yang besar. Tetapi kasih Allah tidak pernah berpaling dari kita. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita, melainkan tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita. Karena kasihnya kepada kita, ia sendiri datang menyelamatkannya. Saudara, hari ini kita membaca tentang Kejadian 14, 1-16 ya. Mari kita baca ayatnya sama-sama. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Eleasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk pada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim dan orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sudah itu baliklah mereka dan sampai di En-Mispat yakni Kades dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga Omori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear, dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbatim kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah saudara, kita teliti ayat ini satu-satu ya. Nah,
Di sini dikatakan ada 4 raja ya, ada Sinear, Elasar, Elam, dan Goyim ya pada zaman Amrafel. Nah, ini ada peta. Nah, petanya ini tempatnya di mana gitu ya. Ini cara bacanya kan ada Elam, Elasar. Kalau Elasar kursornya di sini berarti terletak di sini. Nah, kita lihat slide berikutnya ya penjelasannya. Tanah Sinear. Kita nggak tahu ya, tanah Sinear ini letaknya di mana ya. Ternyata terletak di Irak modern. Kok tahu di Irak modern? Nah, ini. Jadi Kejadian 10 ayat 6 sampai 10 dalam ayat ini tertulis seperti Nimrod. Perhatikan nama Nimrod ya. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Babel ini pasti Irak ya. Jadi Sinear ini berarti dekat dengan Irak. Ini ya. Jadi posisinya di Sinear itu seperti ini. Hal yang kedua itu adalah Elasar. Elasar, penelitian sejarah diperkirakan terletak di perbatasan selatan Syria dan Turki, di kota Mardin, kira-kira 457 km dari Aleppo, Syria. Berarti letaknya itu ada di utara, ini loh. Ini Elasar ya, Elasar yang biru ini. Jadi kalau ini adalah Sinear, ini Elasar. Ya, raja-raja ini seperti ini ya. Nah, berikutnya Elam. Elam terletak di negara Iran modern, di sebelah barat perbatasan Iran dan Irak. Di kota yang sekarang bernama Ilam, yaitu 290 km dari Baghdad atau 723 km dari Teheran. Jakarta Surabaya ya, 723 km ya dari Teheran. Nah, ini di sini ini adalah yang di Elam. Gitu ya, di Elam. Elam itu Iran. Jadi jelas ini Iran, Irak, ini Syria. Oke, berikutnya yang terakhir adalah Goyim. Goyim ada 2 petunjuk dalam kitab suci yang menjelaskan bahwa Goyim terletak di daerah Israel, Galilea. Informasi ini kita dapat dari Yosua 12 ayat 23. Dikatakan Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1. Raja negeri Goyim di Galilea. Galilea itu mana? Galilea ya pasti Yerusalem. Kok Galilea kok Yerusalem? Galilea di Israel Utara, gitu ya. Kemudian yang kedua di kitab Hakim-Hakim pasal 4 mencatat ada daerah yang bernama Haroset Hagoyim. Kedua daerah ini merujuk di daerah Galilea Israel Utara. Nanti kalau kita lihat peta lagi, ini Israel ini kecil ini ya. Nah, ini diperkirakan tempatnya ada di sini. Oke, itu adalah Goyim. Jadi jelas ya, diulangi lagi ya. Sinear, Elasar, Elam, Goyim. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat yang kedua. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, raja Sodom, Birsha, raja Gomora, Shinab, raja Atma, Semeber, raja Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Nah, kalau kita lihat di peta ini sekali lagi, nah ini ngumpul semua di sini ya. Ngumpul semua di sini. Yaitu, ini berapa raja nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 raja ini ngumpulnya di Israel Selatan. Kalau tadi kan Galilea Utara ya, di atas ini nggak kelihatan di sini. Itu yang Goyim, yang paling dekat. Nah, kelihatannya ini mau nyerang Goyim. Goyim ini minta bantuan terhadap raja-raja yang terkenal di wilayah di sebelah timur gitu ya. Raja Irak, rajanya Iran, rajanya Syria, wah, terkenal semua nih. Oke. Nah, saudara, kita lihat keturunannya. Tadi kan dari sisi geografisnya. Sekarang kita mau lihat dari keturunannya. Penduduk daerah Sodom dan Gomora, Atma, Seboim, Bela, keturunan Ham dari anak Nuh. Jadi Ham itu, Nuh kan memiliki anak 3 ya, Sem, Ham, Yafet. Ham ini memiliki 4 orang anak, yakni Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. 5 daerah tadi di sebelah selatan Laut Mati itu adalah keturunan dari Ham yang bernama Kanaan. Jadi ini ya, 5 ya. 5 semuanya ini ada yang double ini ya. Jadi semuanya itu adalah keturunan dari Kanaan. Ya. Kanaan keturunan Ham.
Sedangkan penduduk Sinear adalah keturunan dari Ham, dari anak Kus. Jadi anak Ham kan ada Kus, Kanaan ya, yang kita bicarakan sini. Kanaan itu yang di sebelah selatan. Sedangkan Kus ternyata mendiami tersebar sampai ke tanah Irak. Jadi kesimpulannya keturunan Ham saling serang satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Menurut sumber-sumber Rabini kuno yaitu Midrash Tanhuma dan Targum Yonatan mengidentifikasikan bahwa Amrafel, raja negeri Sinear itu sama dengan Nimrod, anak Kus, keturunan Ham. Kalau kita baca awal tadi ya, kan di sini kan ada ya, Amrafel, raja Sinear. Sedangkan di penjelasan ini katakan di Kejadian 10 ayat 6 sampai 10, ini kan Kejadian 14 ya. Kalau sebelumnya itu dikatakan Nimrod, seorang pemburu yang gagah berani. Apakah mungkin ini Nimrod yang di ayat 10 itu dicatat sebagai pemburu, mungkin dia memiliki kuasa karena ada kerajaannya di sini ya, tidak cuma pemburu, tapi juga memiliki kerajaan Babel, Erek, Sinear. Nah, ini punya nama lain yang namanya adalah nama lainnya Amrafel, gitu ya. Itu berdasarkan dari catatan Rabini kuno, dari Midrash Tanhuma dan Targum Yonatan. Kemudian ada Midrash ini ya, Sefer Hayasar. Jadi Midrashnya ini tidak cuma dari Tanhuma, tapi dari Sefer Hayasar bab ke-11 menyatakan bahwa begini ya, and Nimrod dwell in Babel, berdiam di Babel, and he there renew his reign over the rest of his subjects, and he reigned securely, and the subjects and the prince of Nimrod call his name Amrafel. Prince of Nimrod call his name Amrafel, saying that the tower of his prince and man fell through his midst. Jadi nama lain dari Nimrod Amrafel. Jadi kita cocok ya. Jadi ketika Nimrod tadi berkuasa di tanah Babel, Akkad, Sinear. Nah Sinearnya itu adalah rajanya namanya Amrafel. Oke, ini sekarang pembuktian dari sumber-sumber daripada Rabini kuno, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan gini, raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Yang terakhir ini berarti yang 5 tadi ya. Kan 5 tadi tempatnya di sini. Nah, Laut Mati, Laut Asin ini Dead Sea dulu ya. Kenapa Dead Sea kadar garamnya itu 33%. Jadi kalau kita ada di sana itu bisa ngambang. Yaitu namanya Dead Sea itu seperti itu. Tapi jangan sekali-kali air itu masuk mata atau apa bisa buta. Ya, jangan sampai ketelan nanti bisa mati, meninggal. Ya. Jadi namanya Dead Sea ya. Laut asin, laut mati karena kadar garamnya tinggi. Itu ada di tempat sini. Kurang lebih seperti itu. Hal yang berikutnya adalah ayat keempat. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedar Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka berontak. Mereka ini siapa? Ya yang raja-raja sing daerah selatan tadi dulu. Yang 5 ini loh. Nah ini mau berontak ini. Ya. Nah istimewanya ayat 4 ini apa sih? Kok sampai perlu dikasih tahu mereka takluk pada Kedar Laomer? Istimewanya gini ya. Ini adalah pengenapan dari kutukan Nuh terhadap Ham. Khususnya keturunan Kanaan. Jadi ceritanya seperti ini. Di Kejadian 9 ayat 24 ayat 26. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ham itu ya maksudnya anak bungsunya ya. Mereka berkatalah Nuh, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan huruf besar Yahweh Allah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Loh, tadi kan katanya keturunan Ham lawan keturunan Ham. Kok ini Kanaan yang keturunan Ham menjadi hamba dari Sem? Siapa yang keturunannya Sem? Nah ini ya, kita lihat. Di Kejadian ayat 10, pasal 10 ayat 22 dikatakan, keturunan Sem ialah Elam. Ini penting ya, Elam. Ya. Tadi saudara sadar nggak? Kita pernah membaca kata Elam. Untuk refresh ingatan kita. Ini ya, Kedar Laomer, raja Elam. Sementara itu, di kitab Kejadian 10 dikatakan,
keturunan Sem adalah Elam. Terus ayat sebelumnya tadi Kejadian 9 ayat 26 dikatakan, terpujilah Tuhan Yahweh Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan jadi hamba baginya, bagi Sem. Berarti nubuatan ini tergenapi toh. Karena keturunan Sem Elam, Raja Elam adalah Kedorlaomer, menjajah Sodom, Atma, Seboim, Bera, yang semuanya adalah keturunan daripada Ham. Jadi ini ingat ya, ini Kejadian 14. Nuh ini Kejadian 9. Berarti nubuatnya setelah 5 pasal itu langsung tergenapi. Ya, seperti itu. Itulah keturunan Ham. Nah ini Kejadian 10 ayat 19-10. Daerah orang Kanaan dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza. Daerah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Ini kan tadi 5 raja yang kita bahas itu. Ya, jadi ini peperangan 4 raja dan 5 raja. Oke. Berikutnya. Terus kalau tahu fakta itu pentingnya apa sih tergenapi suatu nubuatan? Pentingnya begini ya. Berarti saudara tahu janji Allah selalu dapat dipercaya. Allah itu akan bekerja dalam sejarah sampai segala sesuatunya tergenapi sesuai dengan rencananya. Allah sudah buktikan janji setianya akan kedatangan Mesias. Jadi maksudnya kalau dalam satu peristiwa itu Allah berjanji dan digenapi, Allah juga pernah berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang disebut dengan proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama. Gitu ya. Nah kejadian ini, Kejadian 3 ayat 15, digenapi melalui Yesus Kristus di dalam kedatangannya di perjanjian baru. Karena Yesus adalah Mesias. Intinya seperti itu. Jadi kalau satu peristiwa sudah digenapi, ya ini yang tadi itu adalah keturunan Ham akan menjadi hamba daripada keturunan Sem. Ya ini Kedorlaomer itu sudah menjajah 12 tahun lamanya dan keturunan Ham tidak tahan dan kemudian mau memberontak. Itu adalah sudah dinubuatkan di Kejadian yang ke-9, digenapi di Kejadian yang ke-14. Oke. Ayat 5. Dan dalam tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. 3 raja ya. Kedorlaomer berarti kelompok 4, kalau dia dihitung 1 berarti sisanya temannya adalah 3. Lalu mereka mengalahkan Refaim, Asiterot, Karnaim, Susim di Ham, dan Emim di Syave Kiryatim. Nah kalau saya lihat, mereka itu mengalahkan daerah-daerah, ini laut mati ya. Kalau ini Galilea. Galilea itu daerahnya Goyim. Masih ingat ya tadi ya, daerahnya Goyim. Ini Haifa. Haifa ini kotanya Miss Universe ya. Jadi bukan Miss Universe, Miss Israel. Jadi intermezzo sebentar, kebanyakan daripada Miss Israel itu datangnya dari Haifa. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke ini. Jadi 4 daripada 4 raja itu nyerang daripada sini. Ya, daerah utara, kemudian turun serang ke sini. Belum sampai ke daerah 5 raja itu belum. Kita lanjut. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai El Paran di tepi padang gurun. Nah, ini nyerang sampai sini ya. Jadi gerakan mereka tuh muter gitu ya. Ini muter sebelum nyerang itu ya. Terus kemudian ayat 7. Setelah itu baliklah mereka. Tadi bener kan ya? Balik toh. Nyerang dulu barusan balik. Yakni balik kemana? Ke En Mispat, Kades. Dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Haseson Tamar itu dari sini. Jadi artinya kalau mereka tuh yang 5 raja itu daerah sini. Perhatikan ya. Mereka tidak langsung ya. Kedorlaomer itu tidak langsung nyerang ke sini. Takutnya kalau langsung serang ke sini, itu pasti mereka nyebar. Yang terjadi adalah Kedorlaomer itu nyerang semuanya terlebih dahulu, diputerin dulu, kemudian barusan dikurung. Ya. Terus barusan ayat 8. Keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, yang 5 raja itu ya, mengatur barisannya berperang melawan mereka. Mereka itu adalah 4 raja di lembah Sidim. Mereka itu siapa sih? Ya yang tadi disebut itu, Kedorlaomer dan 4 ini ya. Jadi intinya gini, ayat 5-7 dikatakan bahwa serangan 4 raja dari timur ya dari Irak, Iran, dan Syria itu tidak langsung meluncur lembah Sidim. Lembah Sidim itu mana sih? Lembah Sidim itu ini loh.
daerah sini Lembah Sidim, ya. Tapi nyerang daerah sekelilingnya terlebih dahulu, barulah kunci 5 raja ini di daerah Laut Mati. Tujuannya yaitu pasti membatasi pergerakan dan mengarahkan 5 raja itu nanti ke daerah yang namanya sumur-sumur aspal. Ya, tujuannya seperti itu. Ayat 10. Di mana-mana di Lembah Sidim itu ada sumur-sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalam sumur aspal. Nah, sumur aspal itu apa sih? Sumur aspal itu gini ya. Menurut dari Wycliffe Bible Expository, sumur aspal itu adalah sumur minyak yang kadar minyak cairnya telah diambil, lubang-lubang yang tertinggal mungkin sebagian masih dipenuhi dengan cairan bergelembung, mungkin sih panas ya. Orang-orang yang berkumpul di situ berusaha meloloskan diri dari serbuan hebat, terjerumus ke dalam sumur semacam itu dan tewas. Jadi Sodom dan Gomora ini rasanya dipepet, raja-rajanya yang 5 tadi itu dipepet, sehingga didesak menuju sumur aspal. Dan yang terjadi adalah kalau melakukan sistem seperti itu, mereka akan lebih mudah menang. Jadi para penyerbu dari timur seperti sekali lagi ya, dari Irak, Iran, dan Syria berhasil menjara banyak barang dan memperoleh banyak tawanan yang akan dijadikan budak. Nah nanti salah satu tawanannya itu namanya siapa? Coba tebak. Lot ya, namanya Lot, ponakannya Abraham. Ya, ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora mereka beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, kemungkinan besar, nah ini kalau dilihat ya ayat 12, kemungkinan besar 5 raja dari timur ini telah menyerang Lembah Sidim dan bergerak ke arah, 4 ya maksudnya. 4 raja dari timur, mereka bergerak ke arah utara. Karena di ayat 14 dikatakan Abram mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi ceritanya gini, 4 raja ini bukan 5 yang nanti koreksi. 4 raja tadi itu Kedorlaomer yang Elam, ya toh. Kemudian tadi raja-raja Irak, Iran, Syria dan Goyim ya yang di Galilea. Itu kemungkinan besar mereka menuju ke utara yaitu ke Dan. Karena Dan itu Israel utara ya. Tadi kan turun ke bawah, Israel selatan. Terus kemudian habis nyerang, jara apa gini gitu, balik lagi ke tempatnya utara. Itu sebabnya kenapa kok renungan hari ini tuh banyak bicara masalah geografis. Supaya saudara mengerti arah pergerakan daripada raja-raja ini seperti apa. Ya, ayat 12 ya. Lot memilih tinggal di Sodom karena secara lahiriah memang lebih baik dari Kanaan. Tapi Lot lupa, moralitas Sodom itu sangat membangkitkan murka Tuhan. Jadi memang ya di sini ada hikmat yang perlu kita ambil yaitu tidak semuanya yang baik-baik menurut mata, enak ya. Lembah Sungai Yordan itu penuh dengan air dan lain sebagainya. Iya toh, sangat luar biasa. Tapi Lot ini terpikat. Bahkan di Kejadian pasal yang ke-19, Lot itu ngomong gini ya. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan keduanya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melempar. Jadi ceritanya gini, walaupun Lot itu ayat 4 pasal yang 14 itu sudah dibawa keluar. Nanti Lot itu setelah serangan ini kembali lagi ke Sodom lagi. Nah Sodom itu membuat Allah itu sangat murka sehingga dihancurkan pada Kejadian pasal yang ke-19. Nah pasal ke-19 Lotnya itu mau dibawa keluar, mau diselamatkan. Tapi kok ya dia tetap berlambat-lambat toh ya. Berarti dia tuh lebih sayang terhadap atau sudah menikmati ya dari situasi kota Sodom. Ya. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena kota itu adalah kota yang berdosa. Sin City, berdosa. Ya. Kalau kita ada keberdosaan tertentu jangan sampai menikmati. Tuhan mengajak kita keluar. Sama seperti Tuhan mengajak Lot keluar. Dan seringkali kita sikapnya seperti Lot, yaitu berlambat-lambat tidak mau keluar dari kubangan dosa kita. Kiranya renungan hari ini menyadarkan saudara ya untuk keluar dari segala keberdosaan kita. Ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian, ini ada orang sing lolos, menceritakan hal ini pada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di pohon terbatim kepunyaan Mamre orang Amori, yakni teman-teman sekutu Abram. Jadi Tuhan itu baik ya,
memberikan kesempatan itu pada orang-orang di lembah Yordan, ngelapor pada Abram. Ponakannya diajar loh, diambil sama Kedorlaomer. Nah ini gimana ini? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah ketika Abram dengar bahwa anak saudaranya itu tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih cuma 318 orang. Saya agak berpikir ya, 318 orang ngelawan 4 raja, ini apa ya modelnya? Kita lihat ya. Respon Abram sangat positif dan cepat tanggap. Kasih Abram pada ponakan ini membuat Abram melakukan tindakan yang sangat berani. Cuma 318. Ya. Kemudian kelihatannya caranya Abram itu adalah menyerang pada waktu malam. Ya. Ayat 15 dijelaskan. Pada waktu malam berbagilah mereka, maksudnya Abram dan hamba-hambanya itu, ngelawan musuh, ngejar sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Jadi kelihatannya gini, kemungkinan Abram ini kenapa kok ngejar sampai Hoba di sebelah utara Damsyik? Damsyik ini sudah masuk wilayah Syria. Saudara tahu, tadi kan Syria kalau sampai di atas, sudah tahu ya, Syria wilayahnya siapa? Syria adalah wilayahnya adalah dari, kalau kita lihat ini ya, punyanya adalah Raja Elasar. Jadi kelihatannya mereka mau ke base camp-nya Elasar. Nah, sebelum ke base camp-nya Elasar, maka yang terjadi Abram itu ngejar. Karena kalau sudah sampai ke base camp-nya Elasar, maka yang terjadi adalah musuh itu bisa nambah kekuatan. Karena kekuatan musuh pasti berkurang ya. Karena saya jelaskan seperti tadi, sebelum nyerang kelima raja ini, mereka akan melakukan gerakan memutar. Kunci semua wilayah-wilayah yang jadi probabilitas bagi 5 raja ini untuk lari, sehingga bisa mepet ke sumur-sumur aspal. Lah, yang namanya peperangan, ya pastilah ada yang namanya korban lah. Nggak mungkin peperangan ada korban. Pasti kekuatannya berkurang. Nah, kekuatan yang berkurang ini bisa dimanfaatkan oleh Abram dengan hanya membawa 318 orang itu. Apalagi nyerangnya pada waktu malam. Nah ini sebuah pemikiran alternatif dari saya. Kenapa kok Abram itu bisa menang terhadap 4 raja dari timur. Jadi ada kemungkinan Abram membebaskan terlebih dahulu budak-budak yang menjadi tawanan dari 4 raja ini. Dan ngajak mereka untuk berperang melawan 4 raja. Mungkin juga kan ya. Jadi budaknya itu adalah dibebaskan terlebih dahulu untuk nambah kekuatan. Jadi tidak cuma 318 tapi ada tambahan kekuatan. Karena tadi kan dikatakan 4 raja ini kan bawa orang-orang yang ada di Sodom, Gomora dan lain sebagainya sebagai tawanan. Jadi kalau misalkan Abram ini punya kepentingan untuk ngambil Lot, sedangkan orang-orang tawanan ini punya kepentingan karena punya kemarahan atau dendam karena wilayahnya itu diserang. Begitu ya kira-kira. Jadi musuh bersama, ya. Gitu. Terus kemungkinan kedua, persediaan makanan keempat raja ini mungkin menipis. Karena mereka kan perangnya agresif. Yang ke daerah-daerah sampai selatan melakukan gerakan memutar tadi. Nah, terus itu berikutnya Abram mungkin menggunakan kekuatan 318 itu seperti perang mirip kayak The Battle of Thermopylae ya. The Battle of Thermopylae itu kalau saudara ingat yang filmnya 300 Spartan tuh. Jadi mereka menggunakan celah sempit sehingga pasukan Persia yang waktu itu jumlahnya 10.000 orang harus melalui celah sempit itu. Lah, kok 300 bisa mengatasi 10.000? Ya karena kalau melalui celah sempit, maka jumlah berapapun tidak jadi masalah. Toh yang keluar jadi sedikit wong celah sempit kok. Kalau misalnya perang terbuka, ya kalah. Tapi karena ada medan celah sempit, maka yang kecil bisa mengatasi yang besar. Mungkin seperti itu. Ini probabilitas yang mungkin saja. Ayat 16 ayat terakhir. Dibawanya kembali segala harta benda itu, menang ya ceritanya ya. Lot dibawa, ini yang paling penting. Serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kesimpulan terakhir, Abram berhasil membawa Lot pulang dan membebaskan dia dari segala keburukan yang mungkin menimpa Lot di Elasar. Elasar ini ya yang tadi di Syria. Oke, renungan kita pada hari ini seperti itu memang agak panjang. Karena ini perlu untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mengerti secara geografis, secara nubuatan tadi yang kita belajar nubuatannya Nuh ketika mengutuk Ham terjadi, itu berarti janji Tuhan terhadap kita pasti akan tergenapi kalau memang dia sudah berjanji Mesias yang di Kejadian 3:15 sudah digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus. Ada yang belum tergenapi yaitu the second coming of Jesus Christ, kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu pun juga pasti akan digenapi. Oke,
Itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.